Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada topik 4, Ruang Kolaborasi, yang membahas mengenai pandangan kelompok kami tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau yang sering kita kenal ZPD. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu beranggota 6. Yang pertama Desti Wahyuning Tias, yang kemudian kedua saya sendiri Ramadan Nucaya Kartika, yang ketiga Suji Pawaninggati, yang keempat Viani Kurniawati, yang kelima Wulan Fitriana, yang keenam yaitu Zuli Nur Faiza. Baik, langsung saja ke topik pembahasan. Untuk pertanyaan poin pertama, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development (ZPD) yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran? Menurut kelompok kami, pembelajaran dengan memperhatikan Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan kemampuan seorang pendidik dalam memaksimalkan kemampuan potensial dan aktual pada peserta didik yang menghasilkan jarak antar keduanya, sehingga guru dapat memberikan bantuan berupa bimbingan, pertanyaan pemantik, atau yang lainnya, sehingga kemampuan anak menjadi lebih berkembang. Kemudian yang kedua, ZPD adalah tingkat perkembangan aktual peserta didik dengan tingkat perkembangan potensial dalam memecahkan masalah secara mandiri ataupun bekerja sama dengan temannya. Peserta didik yang belum memahami masalah secara mandiri dapat bekerja sama dalam kelompok atau dengan bimbingan guru. Konsep ZPD mendorong bimbingan terarah dari guru atau sesama peserta didik yang lebih ahli, sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengatasi hambatan pembelajaran yang mungkin mereka hadapi, mempercepat proses pemahaman dan pencapaian tujuan pembelajaran. Konsep ZPD mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru atau sesama peserta didik. Lingkungan pembelajaran yang kolaboratif dapat meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan sosial, dan keterampilan kerja tim peserta didik. Melalui bimbingan dalam ZPD, peserta didik juga diberi kesempatan untuk berkembang secara mandiri, dengan menghadapi tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi masih memerlukan bantuan. Peserta didik secara bertahap dapat mengembangkan kemandirian dalam pembelajaran, meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dengan memahami ZPD peserta didik, guru dapat merencanakan pengajaran yang lebih efektif dan relevan, menyediakan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, dan memberikan bimbingan yang tepat untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar peserta didik. Baiklah, yang selanjutnya, apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik? Kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik dapat dimulai dengan guru belajar pemahaman terkait penerapan pembelajaran ZPD, yaitu mengetahui konsep perkembangan aktual dan potensial, lalu dapat memetakan tingkat ZPD peserta didik. Kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik, guru perlu terus memantau kemajuan peserta didik dan mengevaluasi perkembangan ZPD-nya. Ini dapat dilakukan dengan observasi kelas, penilaian formatif, dan juga interaksi perkembangan peserta didik. Kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik adalah guru merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik. Hal ini mencakup menyediakan materi yang sesuai dengan ZPD setiap anak yang berbeda, memberikan tugas yang menantang tapi dapat dicapai, dan juga memberikan bimbingan secara tepat. Kemudian kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik, yaitu guru dapat menggunakan berbagai jenis bahan sumber belajar termasuk di dalamnya buku teks, materi online, permainan pendidikan, dan sumber daya lainnya yang mendukung pembelajaran yang sesuai dengan ZPD peserta didik. Kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik, yaitu guru perlu mendorong kerjasama dan kolaborasi antara peserta didik dalam mengatasi tugas maupun proyek yang menantang sesuai dengan ZPD mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui proyek kelompok, diskusi kelompok, maupun tutor antar peserta didik.
Dan yang terakhir, kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik, yaitu guru perlu siap menyesuaikan atau fleksibel terhadap rencana pembelajarannya berdasarkan perkembangan ZPD dan peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Persamaannya yaitu, pandangan tentang pembelajaran pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan adalah semua mengakui pentingnya mengidentifikasi tingkat kemampuan dan kebutuhan individual peserta didik. ZPD menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika materi dan bimbingan disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif dan sosial peserta didik. Perbedaannya yaitu pandangan tentang pembelajaran pada ZPD yang mempengaruhi proses pendidikan sebenarnya tidak terlalu signifikan, yaitu perbedaan sumber referensi atau literatur, bahasa yang digunakan, serta fokus yang dititik beratkan. Namun, semuanya masih melengkapi sehingga diperoleh pemahaman bahwa pembelajaran dengan memperhatikan ZPD pada peserta didik dapat mempercepat proses pemahaman konsep dan pencapaian tujuan pembelajaran. Mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan kerja tim, juga mengembangkan kemandirian, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan kualitas pengajaran guru. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan pembelajaran pada ZPD yang peserta didik miliki? Persamaannya, pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD yang dimiliki peserta didik adalah kesiapan perlu dimulai dengan guru belajar pemahaman terkait penerapan pembelajaran ZPD, yaitu mengetahui konsep perkembangan aktual dan potensial. Lalu, memetakan tingkat ZPD peserta didik dapat melalui asesmen diagnostik, penilaian formatif pada pembelajaran sebelumnya, observasi, atau asesmen yang lain. Peserta didik diberikan ruang untuk berkembang secara mandiri ataupun kolaboratif, sesuai dengan ZPD-nya, dan diberikan bimbingan dengan porsi yang tepat. Strategi yang dipilih dan rencana pembelajaran yang disusun perlu menyesuaikan aspek-aspek tersebut. Sedangkan perbedaan pandangan tentang kesiapan mengajar dengan memperhatikan ZPD yang dimiliki peserta didik adalah bahwa setiap guru memerlukan waktu kesiapan yang berbeda-beda, baik dari segi fisik, psikis, atau mental. Hal ini karena tingkat pemahaman ZPD yang ingin dicapai oleh guru dapat berbeda-beda karena penerapannya pun perlu disesuaikan dengan kondisi karakteristik peserta didik di suatu kelas atau sekolah masing-masing. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.